Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas kembali mengenai International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant, atau yang sering kita kenal sebagai Senjen Kode, di mana pada video sebelumnya kita sudah memperkenalkan apa itu Senjen Kode. Nah, pada video ini kita akan masuk ke divisi yang pertama, di mana untuk divisi yang pertama dalam International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plant ini bicara tentang prinsip. Nah, sebelum ke sana, untuk kode senjen ini kalian bisa akses di iapt-taxon.org. Nanti kalian bisa lihat sendiri untuk untuk tampilan asli dari IAPT ini. Jadi sekali lagi untuk video ini kita akan bahas mengenai prinsip dalam aturan tata nama tumbuhan yang paling terbaru yang dikenal dengan Senjen Code atau istilahnya sekarang International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant, di mana pada prinsip 1 ini pada division 1 itu bicara tentang prinsip. Dan ketika kita bicara tentang prinsip berarti semuanya pernah kita bahas ini dalam asas-asas tata nama tumbuhan. Di sini terdiri dari 6 prinsip untuk kode Senjen ini. Di mana untuk prinsip yang pertama, tata nama alga, jamur, dan tumbuhan tidak tergantung pada tata nama zoologi dan juga prokaryotik. Artinya di sini sudah mandiri. Untuk algae, fungi, dan plant, atau untuk alga, jamur, dan juga tumbuhan, itu berdiri sendiri terpisah dengan aturan tata nama untuk hewan maupun untuk yang prokaryotik. Nah, kode ini berlaku sama untuk nama kelompok taksonomi yang diberlakukan sebagai alga, jamur, ataupun tumbuhan. Baik kelompok ini di awalnya diperlakukan sebagai tadi alga, jamur, tumbuhan, ataupun tidak. Jadi yang diberlakukan itu kalau sekarang dia masuk ke dalam kelompok alga, jamur, dan tumbuhan, maka menggunakan kode Senjen ini. Jadi dalam prinsip yang pertama ini jelas untuk tata nama alga, jamur, dan tumbuhan itu terpisah dengan aturan-aturan yang mengikat untuk tata nama hewan. Kita ketahui bahwa sebagai contoh pada hewan itu ada taksa yang disebut dengan famili. Itu identik dengan akhiran nama idea. Sedangkan untuk tumbuhan, untuk famili itu diakhiri dengan aceae. Kemudian pada hewan itu ada yang namanya taksa filum. Sedangkan untuk tumbuhan yang setingkat dengan filum yaitu adalah divisio. Kemudian aturan-aturan seperti pengulangan kata untuk hewan itu masih diperbolehkan. Seperti contohnya babirusa, untuk pelapalan dan nama itu penulisan itu sama. Sedangkan untuk tumbuhan itu tidak diperkenankan. Adapun yang memaksa seperti salaka, zalaka itu dibedakan untuk huruf pertama S dan huruf yang kedua itu menggunakan Z. Walaupun nanti kita perlu cross check lagi apakah salaka, zalaka itu adalah accepted name ataupun sinonim. Jadi itu prinsip yang pertama untuk tata nama alga, jamur, dan tumbuhan itu terpisah dengan aturan tata nama untuk hewan maupun prokaryotik. Kemudian yang kedua prinsipnya yaitu penerapan nama-nama takson ditentukan berdasarkan pada tipe tata namanya. Jadi untuk prinsip yang kedua, penerapan nama takson atau penerapan nama taksa ditentukan berdasarkan tipe tata nama. Di mana untuk unsur suatu takson ini dikaitkan secara permanen dengan nama yang diberikan kepada takson itu. Misal Sambucus nigra, kemudian juga Piper nigra atau Piper nigrum. Jadi untuk Sambucus nigra dan Piper nigrum itu ada sesuatu yang berkaitan dengan unsur takson, di mana di sini untuk epitet spesiesnya nigra dan nigrum itu menandakan warna hitam. Kemudian juga Umbelliflorae
Ini untuk bunga yang bentuk payung. Kemudian columniferae itu biasanya untuk tumbuhan yang memiliki kolumna. Kemudian prinsip yang ketiga, tata nama taksa didasarkan atas prioritas publikasi. Jadi untuk tata nama yang dianggap sah, valid, atau accepted, itu adalah nama yang diberikan atau dipublikasikan terlebih dahulu. Tentu saja ini syaratnya adalah nama yang dipublikasikan ini sudah memenuhi kaidah untuk publikasi ilmiah. Jadi sudah memenuhi kaidah-kaidah untuk identifikasi, kemudian juga publikasi, dan tidak ada orang yang menyanggah ataupun yang mengklaim bahwa apa yang dipublikasikan itu sebenarnya sudah dipublikasikan sebelumnya. Maka nama yang diterima untuk suatu takson itu didasarkan kepada prioritas publikasi. Tentunya ini harus memenuhi tuntutan atau syarat-syarat tertentu. Jadi kalau pada tahun 98 ada yang mempublikasikan suatu nama ilmiah, kemudian tahun 2002 ada yang mempublikasikan lagi, dan ternyata yang dipublikasikan tahun 2002 itu adalah sama dengan yang tahun 98, maka yang digunakan itu adalah tata nama yang tahun 98. Dengan catatan di sini tidak ada yang diubah ataupun diperbaiki. Kemudian prinsip yang keempat, setiap kesatuan taksa itu memiliki batasan, kedudukan, dan juga tingkat tertentu, di mana di sini hanya mempunyai satu nama ilmiah yang tepat atau satu nama ilmiah yang benar, yaitu nama tertua yang sesuai dengan peraturan, kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan secara khusus. Sehingga di sini tidak dibenarkan jika seandainya ada sinonim, tetapi ada beberapa nama yang memang sudah dikecualikan, dan ini sudah tercatat. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Phoace. Phoace ini adalah nama baru dari Gramineae, di mana untuk family itu cirinya adalah berakhiran Aceae, sedangkan Gramineae itu tidak berakhiran Aceae. Tapi dalam kasus ini, penggunaan kata Gramineae itu dianggap benar atau diperbolehkan karena orang sudah terlalu lama hidup dengan Gramineae dan nampak menjadi asing ketika menggunakan istilah Phoace. Maka dalam hal ini penggunaan Gramineae itu dibolehkan sebagai pengganti Phoace. Jadi ketika kita menyebutkan Phoace ataupun menyebutkan Gramineae itu merujuk kepada Phoace atau suku rumputan. Kemudian juga untuk Arecaceae itu masih diperbolehkan untuk menggunakan istilah Valme. Kemudian untuk Aviaceae boleh menggunakan Umbelliferae. Kemudian Asteraceae boleh menggunakan Compositae, dan untuk Lamiaceae itu boleh menggunakan Labiatae. Jadi di sini ada beberapa contoh nama yang diperbolehkan untuk digunakan ini sebagai sinonim dari taksa yang ada. Tadi di mana untuk aturan family itu harus berakhiran Aceae, maka ini diperbolehkan untuk tidak menggunakan Aceae. Jadi sifatnya ini sebagai sinonim dan dianggap benar. Di luar dari itu tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip yang kelima atau asas yang kelima, nama-nama ilmiah diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan asalnya. Jadi dalam hal ini, untuk nama ilmiah itu diperlakukan sebagai bahasa Latin atau dalam bahasa Latin atau juga dilatinkan. Jadi ada bahasa-bahasa yang diserap dari luar bahasa Latin kemudian dibuat menjadi bahasa Latin. Nah, sebagai contoh, itu ada Gnetum Gnemon. Gnetum Gnemon ini adalah salah satu
spesies tumbuhan yang ditemukan di daerah Maluku, di mana di Maluku ini disebut sebagai Ganemu. Maka agar menjadi Latin atau diperlakukan menjadi Latin, Ganemu diubah menjadi Genemon. Kemudian salak di Jawa dilatinkan menjadi Salaka zalaka. Kemudian dari bahasa Latin asli itu grandiflora. Kemudian dari bahasa Yunani, contohnya folianta, itu dijadikan sebagai bahasa Latin. Jadi dalam prinsip yang kelima atau asas yang kelima, untuk tata nama ilmiah, untuk suatu taksa, itu harus dalam bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Kemudian yang terakhir, ini prinsip yang ke-6, untuk aturan tata nama berlaku surut kecuali dibatasi dengan sengaja. Hal ini berkaitan dengan sejarah dari peraturan tata nama tumbuhan, di mana kita ketahui bahwa peraturan tata nama tumbuhan atau peraturan tata nama itu bermula pada tahun 1867. Itu digunakan dalam Kode Paris yang merupakan hasil Muktamar Botani Internasional yang pertama di Paris. Sebetulnya untuk ketentuan yang diberlakukan untuk atau yang termuat di Kode Paris itu sudah berlaku sejak 1 abad sebelumnya, di mana di dalamnya itu menggunakan prinsip-prinsip yang dituliskan oleh Carolus Linnaeus yang tertuang di dalam buku Species Plantarum yang terbit 1 Mei 1753. Yang juga beliau ini adalah sebagai perintis dari tata nama ganda atau binomial nomenklatur, yaitu nama ilmiah dari suatu jenis atau spesies terdiri dari 2 suku kata, yaitu untuk nama pertama adalah nama marga atau genus, ini sebagai epitet genus, yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, diikuti nama penunjuk jenis atau epitet spesies, di mana untuk huruf pertamanya itu menggunakan huruf biasa. Di mana untuk tata nama ganda juga ini berlaku untuk tata nama hewan dan juga organisme lain. Sebagai contoh ada Mirabilis jalava, kemudian Nephrolephes biserata. Jadi artinya untuk aturan tata nama ini masih menggunakan untuk aturan tata nama ini berlaku surut kecuali dibatasi dengan sengaja. Artinya untuk yang kode-kode sebelumnya itu masih bisa digunakan, karena untuk kode yang terbaru atau aturan yang terbaru biasanya itu menggunakan aturan-aturan lama dengan seandainya ada yang diperbaiki, itu diperbaiki. Artinya ketika kita menggunakan kode Shenzhen, sebenarnya kita juga menggunakan kode ICBN ataupun kode-kode sebelumnya sampai kode Paris ataupun bahkan yang berada di buku dari spesies Plantarum, kecuali di kode yang terbaru itu sudah jelas bahwa untuk aturan yang ini sudah diperbaiki dan tidak boleh digunakan, maka sebagai penggantinya adalah aturan yang baru ini. Oke, jadi di sini ada 6 prinsip untuk divisi yang pertama, yaitu tentang prinsip atau sering kita kenal ini sebagai azas-azas tata nama tumbuhan. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan masuk ke division 2, yaitu rules dan rekomendasi atau aturan dan juga rekomendasi. Jadi untuk video ini kita cukupkan dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.